Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan pemrograman visual. Oke. Nah, di pemrograman visual kita akan menggunakan aplikasi Visual Basic. Dan saya kira pada saat dijalankan kita akan bertemu dengan tampilan seperti ini. Yang pertama adalah Anda harus mengklik standar Excel. Jadi pada saat aplikasi Visual Basic dijalankan kita akan bertemu dengan form seperti ini, dan di bagian tengah layar akan terlihat New Project. Tentu yang akan kita pilih sesuai yang dilengkari merah di sini adalah standar Excel, kemudian mengklik OK, atau pada dasarnya ini juga bisa langsung di double klik. Selanjutnya adalah kita harus memahami bagian-bagian yang ada di sini sebagai satu keilmuan tersendiri di dalam memahami aplikasi Visual Basic. Jadi bagian atas yang dilingkari merah ini adalah menu barnya. Pada menu bar ini bisa kita melihat bahwa ada beberapa tab file. Jadi ada tab file, tab menu maksudnya ya. Jadi ada tab file, ada tab edit, ada tab view, tab project, sampai kepada tab help. Jadi kalau ditanya ini adalah apa, tentu ini kita sudah memahaminya bahwa ini adalah menu bar. Untuk ikon-ikon kecil yang ada di sini, ini adalah toolbar. Jadi karena dia berada pada bagian di sini ya, di bar-bar ini, dan ini adalah tool-tool kita untuk bekerja. Kemudian di sini juga ada toolbox, jadi alat-alat ya yang bisa kita gunakan untuk mendrag-dragnya ke dalam bagian ini, di bagian form design. Jadi ini adalah form design di mana kita bisa meletakkan objek-objek ini atau tool-tool yang ada di sini, tinggal di-drag ke dalam sesuai keperluan. Jadi tentu kita sudah memahaminya bahwa ini adalah toolbox, menu bar, dan di sini adalah toolbar. Untuk bagian di sisi kanan pada bagian atas ini sebenarnya ini bisa di-drag-drag juga tempatnya ya, diubah-ubah. Tetapi ketika Anda bertemu dengan tampilan seperti ini, Anda sudah harus mengetahui bahwa ini adalah Window Project Explorer. Project Explorer ini disinilah kita melihat tingkatan-tingkatan dari form yang kita sedang kerjakan. Dan yang lalu di sini juga kita sudah mempelajarinya ya, untuk pada saat kita ingin berpindah ke baik di sisi pengkodeannya maupun pada sisi desain objeknya. Dan pada bagian bawah kita sudah melihat juga bahwa ini adalah window properties, di mana di sini banyak property dari setiap objek nantinya yang bisa kita ubah-ubah. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian di sini juga ada window form layout. Jadi di sini ada gambar layar yang kita bisa drag-drag menggeser-gesernya, dan pada saat kita menjalankan programnya menggunakan di sini nanti, misalnya pada saat kita running ya, bisa juga run di atas, dan ketika kita mengklik ini tentu program itu akan sesuai dengan letak dari gambar layar monitor ini. Apakah dia di bagian tengah, di bagian kiri, atau bagian kanan. Jadi ini bisa kita atur-atur kalau mau tampil form ini nanti pada bagian tengah, ini juga bisa kita sesuaikan. Inilah bagian-bagian yang harus dipahami ya. Jadi ketika ada yang bertanya ini apa, tentu kita bisa memberinya jawaban yang sesuai. Praktikum yang akan dilakukan seperti biasa, ada beberapa praktikum. Yang pertama adalah kita ingin menampilkan dengan tampilan seperti ini, Visual Basic 6.0. Oh, ini ada tulisannya belajar programming. Kemudian di sini juga ada tulisan sangat mudah, tetapi ada coretannya. Coretan ini tentu bisa kita lihat strike throw ya. Nah,
Listingnya yang akan dimasukkan seperti ini. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki pengetahuan dan mau mencobanya sendiri tanpa melihat lanjutan di bagian akhir video ini, karena ini juga akan dipraktekkan, tentu Anda sudah bisa mencoba sendiri sampai pada bagian ini. Bagaimana caranya? Kita membuat sebuah tampilan yang ketika dijalankan akan ada 3 tulisan belajar programming dengan font tertentu ukurannya. Kemudian ini lebih besar Visual Basicnya, dan di sini juga ada tulisan lain ya yang sama. Saya kira seperti itu. Kemudian praktikum selanjutnya kita akan mengisi kode dengan seperti ini. Private subform klik. Jadi ini ada klik ya. Form 1 font name Arial, form 1 print belajar programming, form 1 font size-nya ini 20. Kemudian form 1 ini print Visual Basic 6. Kemudian form 1 font striker true. Jadi tentu di sini bisa saja dipilih true atau false ya. Dan form 1 print sangat mudah. Nah, tentu tampilannya kalau kita melihat nanti. Jadi ini coba lihat perbedaan ketika Anda mengubah listing dari private subform klik. Di sini ada form klik ke private subform activate. Nah, itu tugas kita nanti. Dan nanti tentu kita akan memahami apa perbedaan di antara keduanya ya. Jadi di sini ketika private subform activate, jadi di sini ada klik, ada activate. Tentu listingnya kurang lebih sama ya. Kita hanya ingin melihat apakah ini jalan dengan baik ataukah seperti apa tampilannya, itu nanti kita coba ya. Tentu yang kita inginkan nanti tulisan seperti ini. Belajar programming, ya kan? Kemudian Visual Basic 6, kemudian sangat mudah. Jadi kalau kita lihat ini akan dicoret. Oke, ini dia listingnya. Kemudian selanjutnya praktikum kita selanjutnya adalah kita juga ingin dengan tulisan yang sama, tetapi kita ingin memberikan warna pada latar form yang ada di sini. Nah, tentu warna ini pada dasarnya bisa kita bermain-main ya dengan kode-kode warna. Di bagian di sini ada back colornya, yang ketika itu diklik bagian ininya itu akan muncul sejumlah warna-warna tertentu yang bisa dipilih sesuai keinginan. Jadi menu teks, window teks, active text, dan ini scroll vertikal barnya ini bisa ditarik ke bawah dan kita memilih warna yang sesuai. Tidak mesti bahwa harus sama dengan warna ini, kita juga bisa memilih warna-warna yang lain yang sesuai. Tetapi pada dasarnya adalah di sini kita diminta untuk menambahkan listing form 1 back color ya. Kemudian menyesuaikan kode warna apa yang kita berikan, itulah warna yang akan tampil. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi form 1 back color di sini bisa terlihat pada bagian atas. Ini terlihat ya, form 1 back color, kemudian sama dengan ini simbol dan kemudian H, F, dan ini simbol ini lagi yang sama dengan di awal ya. Perubahan-perubahan ini pada dasarnya tanpa melihat kode-kode warna yang ada di sini, kita juga bisa bereksperimen sendiri ya, menambahnya atau mengurangi F-nya, mengubah-ubahnya. Dan kita akan mendapatkan warna-warna yang berbeda. Yang pada dasarnya kita juga bisa merujuk ke kode-kode yang ada di sini. Praktikum selanjutnya di praktikum ketiga, tentu di bagian judul atas form di sini ada perubahan ya. Kita akan menulis kelompok 1 D4B atau menulis nama Anda. Nah, tentu pada bagian ini kita akan mengubah properti yang ada di caption di sini. Jadi ini ada tampilannya. Jadi untuk form ketika ini di double klik, ketika ini diklik,
Kalau di double klik berarti akan muncul kodenya. Ketika formnya ini diklik supaya form ini yang aktif, lalu kita memperhatikan di bagian form yang ada di nanti di aplikasinya ya, di sebelah kanan biasanya ya tempatnya. Dan perhatikan scroll sampai menemukan caption. Nah, biasanya tertulis secara default di sini adalah form 1. Di form 1 ini yang kita ubah, kita hapus lalu memasukkan kode kelompok 1. Kalau itu kelompok 1 sesuai contoh ini, ataupun nama kita sendiri sebagai pembuat dari program ini. Oke, karena kalau dihapus di sini juga akan terhapus bagian atasnya. Jadi di sini ubah caption form 1 sesuai nama kelompok Anda, misal kelompok 1 D4B, sehingga tampak pada bagian atas form Anda nama tersebut. Selanjutnya masukkan 3 tombol pada bagian tengah, bebas bersusun ke bawah atau menyamping seperti pada gambar di samping. Kira-kira tampilannya seperti ini, ada comment 1, comment 2, comment 3 ya. Jadi untuk mendapatkan ini tentu pada toolbox yang di samping ya, kita bisa drag masuk ke sini dan meletakkannya sesuai keinginan kita, apakah bersusun ke bawah atau menyamping ya, berbaris ke samping. Sedangkan di sini tentu berkaitan kalau warna-warna yang kita ubah ya tentu kita bisa melihat di kode-kode warna yang disiapkan di bagian properti yang ada di sini ya. Selanjutnya adalah untuk tombol-tombol yang tadi kita diminta untuk memasukkan kode. Jadi misalnya untuk tombol yang pertama kita mengklik, mendouble kliknya lalu masukkan kode itu me back color ya. Jadi boleh ya dengan memasukkan listing seperti ini. Ini kodenya yang tentu berbeda dengan kode-kode sebelumnya. Kemudian kita kembali lagi ke form desainnya dan mencobanya lagi, dia mendouble klik untuk comment 2. Dan di sini perbedaannya adalah di kode warnanya ya. Ini boleh kita copy paste yang sebelumnya pada comment 2. Boleh di copy paste, yang diubah tinggal menyesuaikan ini. Supaya pertama adalah kita menyesuaikan contoh dulu, lalu nanti kita mendesain sendiri. Dan di comment 3 itu sama, back color. Ini kode warnanya seperti ini, HFF ya, dan HFF dan HFFFF dan H40000. Semua dengan command klik ya. Jadi command 1 klik, command 2 klik, command 3 klik. Yang kira-kira kalau dilihat secara keseluruhan berurut ke bawah pada saat semuanya telah diisi, di listing coding itu akan terlihat berurut ya. Command 1, command 2, command 3. Selanjutnya tantangan kita adalah bagaimana mendesain tampilan seperti ini. Jadi setelah praktikum kita akan mencoba mendesain sebuah form. Di sini ada frame 1 sesuai namanya ya. Jadi tentu di bagian ini, di bagian desain form, kita tinggal memasukkan satu objek frame ya. Kita letakkan sesuai ukuran. Jadi ini adalah satu kotak frame 1 ya. Kemudian karena ada 2 objek di dalamnya, ada combo 1 dan text 1, maka combo 1 yang ada di toolbox tersebut kita juga klik, double klik, lalu arahkan masuk ke dalam frame ini, lalu ubah ukuran sesuai ukurannya seperti ini. Kemudian klik lagi teks, lalu masukkan juga teks di sini, sehingga pada frame 1 kita bisa melihat ada combo 1 dan ada teks 1. Kemudian pada bagian di sampingnya kita bisa meletakkannya juga list 1. Jadi list 1 kita letakkan di bagian sini. Kemudian menambahkan 2 tombol untuk command 1 dan command 2. Inilah tantangan kita, sehingga nanti tampilannya yang diharapkan adalah seperti ini. Anda diminta untuk mengubah
nama formnya dengan form kasir. Kemudian tadi frame 1 kita ubah juga daftar barang menjadi daftar barang. Dan di tombol 1 dan tombol 2 ini kita ubah menjadi dengan kalimat pembelian keluar. Ini hanya mendesain ya. Nanti di video selanjutnya kita akan mencoba bagaimana mengisinya dengan listing supaya ini bisa berfungsi. Saya kira inilah yang akan kita kerjakan dan mari kita praktekkan. Baik, kita akan menjalankan terlebih dahulu Visual Basic-nya. Nah, ini ya, baru ditulis sudah muncul. Kita akan double klik. Pastikan Visual Basic berjalan. Dan seperti biasa, tampilannya seperti ini. Kita akan diperhadapkan pada tombol standar Access seperti pada penjelasan sebelumnya. Ini boleh di double klik atau langsung mengklik Open. Oke, saya akan double klik ya. Nah, ini dia. Dan tentu juga kita sudah harus memahami penamaan-penamaan dari apa yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya. Ini boleh di drag-drag. Jadi ini adalah form design. Form design di sinilah kira-kira kita akan mendesain apapun yang akan dibuat ya. Ini juga bisa dibesarkan, double klik. Ini ada minimize, maximize dan close. Ini boleh dibesarkan. Ini juga bisa di double klik supaya dia besar. Nah, itu dia. Kalau mau dikecilkan kembali, ini dia. Seperti ini. Kita boleh menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan ukurannya seperti apa yang kita inginkan. Baik, yang pertama tentu tadi ada beberapa tab-tab yang harus kita pahami. Jadi ini di review kembali. Ini tab-tab yang dimaksud tentu namanya adalah menu bar. Jadi adalah kenapa dianggap menu, karena di dalamnya banyak menu-menu. Ini adalah menu-menunya dan ini adalah sub menu ya. Kemudian tab yang kedua ini menu-menunya ya, tergantung nanti penggunaan dan seterusnya, sehingga ini dikatakan menu bar. Kemudian di bawahnya ini adalah toolbar ya, bisa nanti juga digunakan para praktik-praktik selanjutnya. Di sini juga ketika kita ingin mendesain ada toolbox dan kotak ini ya. Kotak ini yang seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi Windows Project ya, Explorer. Karena nanti akan di sini kelihatan ya, ada berapa banyak form yang digunakan dan komponen-komponen apa saja yang kita gunakan ya. Ada di sini semua nanti. Form 1 dan seterusnya. Jadi dia seperti di Windows Explorer, sehingga dikatakan Windows Project karena di sinilah ini berkaitan dengan project dan ini adalah Explorer. Di bawahnya ada window properties ya. Jadi di sini banyak yang bisa kita ubah-ubah warnanya, tulisannya sesuai dengan praktikum yang akan kita coba. Dan di bagian ini tentu kita bisa mengubah-ubah ya. Mengubah-ubah letaknya. Apakah dia formnya nanti di bagian kiri, kanan, di tengah dan seterusnya. Jadi tinggal diletakkan saja sesuai keperluan. Baik. Kita akan mencoba membuat contoh yang pertama seperti yang kita sudah lihat. Nah, yang pertama yang harus kita lihat adalah di form ini. Jadi kita masih bermain form. Ini langsung di double klik. Oke, akan muncul di sini. Secara default di sini adalah form load. Oke. Tetapi karena kalau dia form load, apa yang terjadi? Ya, saya jangan dulu mengubahnya ya, biarkan begitu saja. Form load. Kemudian saya akan mengisinya bahwa form 1 karena ini masih satu form. Kemudian kita menambahkannya dengan font name ya. Ini font. Oke. Ya. Di situ. Oh, ini salah ya fontnya ya.
tulisan ini, font name. Kita mengisinya dengan Arial. Ya. Kemudian selanjutnya masih di form yang sama, kita ingin menjelaskan bahwa cetak ya, jadi font 1. Saya copy paste saja ke sini supaya bisa lebih cepat. Jadi tambahkan form 1. Kemudian ini tentu karena fungsi tampilan print apa yang akan dicetak. Nah, ini yang saya ubah ya. Karena tadi belajar programming. Nah, karena ini adalah string, ini adalah tulisan, tidak boleh dia seperti itu, harus diapit dengan tanda petik awal dan tanda petik akhir. Sekalipun saya belum melanjutkan ke listing berikutnya, maka ini pada dasarnya sudah bisa dieksekusi ya, atau di running atau dijalankan. Di sini ada tombol start ya. Oke, kita play. Nah, ini dia. Ini belum tampil apa-apa. Kenapa? Karena di sini tulisannya adalah form load. Sekalipun saya klik, ini tidak menghasilkan apa-apa. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Load ini yang kita ubah menjadi klik. Ya. Klik. Nah, baru satu, kemudian kita start lagi. Tentu form ini nanti diklik baru dia memberi respon ya. Oke. Begitu saya mengklik, muncul tulisan belajar programming. Kira-kira seperti itu, dan pada listing berikutnya kita tinggal tambahkan sesuai ukurannya. Jadi yang berikutnya adalah form 1, font size-nya yang kita akan ubah. Saya double klik saja supaya bisa lebih cepat. Jadi font 1 di sini adalah ukuran fontnya. Jadi size ya, font size, jangan sampai keliru tulisannya. Kemudian kalau dia ukuran, tentu di sini juga angka ya. Jadi misalnya 20, 30. Nah, kita akan memasukkannya dengan angka 20. Kemudian ya, apa yang di tulisan yang dicetak, tentu belajar programmingnya kita ubah ya. Ingat ada tanda petik dan awalnya Visual Basic 6 sesuai contoh ya. Visual Basic 6.0. Nah, kalau ini pun kita mau lihat, jadi tadi ini klik sudah kita ubah, play. Ketika saya mengklik ini, apa yang salah? Font size. Apa yang salah dari desain saya nih? Ini ditandai ya. Nah, di sini perhatikan bahwa saya keliru menulis ini ya. Jadi kira-kira seperti itu pada saat mencoba. Ini S-nya dan di sini Z-nya, size. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Oke, nah itu dia. Ketika kita coba ini, kita play kembali dan ini diklik, ini tampilannya seperti itu. Oke. Perhatikan setiap saya merunning, ini kan di sudut di sini. Nah, di bagian atas. Supaya tidak terjadi seperti itu, kita masuk di bagian ini ya, karena di sini juga sudutnya. Ini boleh kita letakkan pada bagian tengah layar. Jadi monitornya ini supaya dia di tengah-tengah di sini. Jadi bagian ini untuk memudahkan kita untuk mengaturnya. Coba. Ini dia. Nah, ini dia. Dia berada di sini dan tidak lagi di sudut sini ya. Untuk saya tarik-tarik. Begitu saya klik, sudah muncul. Mari kita mencoba kembali bahwa belajar programming Visual Basic 6. Nah, kita ingin menggarisnya ya. Ini saya tutup dulu. Kemudian di sini kita bisa mengcopy paste, tetapi pada dasarnya yang ingin kita tambahkan adalah perintah strike stroke ya. Jadi oke, baik. Saya akan mencoba di sini. Form 1.
print ya. Print, kalau tulisannya mau didahulukan, apakah itu jalan? Sangat mudah. Nah, sangat mudah. Kemudian kita nanti lihat saja ya perbedaannya. Form 1 benar ya. Kemudian fontnya, oke, fontnya itu kita berikan strike. Oke, strike through. Sama dengan di sini tuh. Di sini juga sebenarnya bisa kita lihat ya, apa saja yang berlaku di sini yang bisa digunakan pada aplikasi kita. Nah, kita coba ya, strike. Oh, ini double T, sorry. Kita coba dia. Ada yang keliru. Font di situ apa yang salah? Nah, ini ada dua perintah. Ada dua perintah. Ada yang tidak diketahui ya. Jadi setiap perhatikan. Jadi kalau tadi ada kesalahan buku ini size-nya itu karena kesalahan tulisan, salah. Kemudian kalau ini kesalahan yang lain yang dilakukan adalah kesalahan karena tidak memberikan titik. Nah, ini dia. Jadi form 1 fontnya, jadi fontnya itu di garis. Kita lihat yang mana yang digaris. Nah, ini tidak digaris ya. Kenapa tidak digaris? Oke, dan di sini juga masih ada N ya. Kenapa tidak digaris? Karena dia tidak tahu mana yang digaris. Maka ini tidak boleh dibawa seperti contoh. Ini harus terlebih dahulu ya, karena dia akan dieksekusi secara berurut. Oke, seperti ini. Dan ketika kita play, ini digaris. Oke. Ini juga keliru. Oke, kesalahan-kesalahan kata seperti size, kesalahan penulisan sintaks seperti tadi tidak ada titik dan seterusnya. Oke, ini dia. Oke, nanti kita tinggal mewarnainya dengan meletakkannya di sini berkaitan dengan pewarnaannya. Selanjutnya adalah kita akan memberikan tadi kita diminta untuk mengubah ya. Jadi kalau contoh yang lain, kalau ini diklik, bagaimana kalau kita menggantinya dengan activate? Nah, ini dia. Activate. Oke, ini dia ya. Activate. Nah, itu juga jalan. Kalau activate, kita tidak mengkliknya. Kita tidak lagi mengklik sesuai dengan perintahnya, tapi langsung dia dieksekusi. Nah, ini kan. Itu activate. Jadi kalau kita mengklik di sini, ada beberapa, ada pada saat dia aktif, ada klik, dan tentu banyak fungsi-fungsi yang lain di sini yang pada dasarnya itu bisa digunakan. Tadi ada activate, ada klik. Kita sudah membuatnya berbeda. Jadi kembali ke klik. Kalau kita jalankan, tampilannya seperti ini, tidak langsung dijalankan, dan ketika kita klik, dia akan berjalan seperti ini. Baik, untuk contoh selanjutnya kita akan memberikan warna, dan tentu warna itu tinggal kita selipkan ke dalam ya di form itu. Tentu di sini adalah color. Jadi form satunya
itu kembali ke form 1, kita sampaikan bahwa form 1 itu titik ya, pastikan ya. Di sini juga ada back. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, pada dasarnya bisa dinaikkan back color dengan mengklik tombol spasi ya. Kemudian tentu di sini yang penting adalah nilainya berapa. Nah, ini seperti yang tadi, dan kemudian H 4 atau FFF. Nah, itu bisa saja ya. Ada berapa F-nya tergantung, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi kalau 3 atau 4 itu seperti apa, dan kita akhiri. Oke, ini dia. Karena dia pada saat diklik ya, baru dia berubah menjadi warna sesuai warna yang kita inginkan. Dan kalau kita ubah di sini menjadi activate, kemudian dijalankan, tentu dia langsung ya, jadi tergantung. Kemudian praktikum selanjutnya adalah kita diminta mengubah nama di atas. Kalau mengubah tentu seperti biasa, sebagai dasarnya adalah dalam keadaan ini aktif, boleh diklik. Kalau tidak aktif, misalnya ini seandainya ada objek lain di sini, ini bisa kita lihat ya bahwa yang aktif itu formnya, karena ini titik-titiknya ya ada muncul. Kalau misalnya kita memberikan tombol di sini dan itu yang diklik, tentu bukan ini lagi yang aktif. Diubah dengan melihat ini langsung aktif captionnya, dan caption inilah yang diubah sesuai nama yang diinginkan, yaitu kelompok 1 kalau kelompok 1, kelompok 2 kalau kelompok 2, silakan diisi kelompok 1 D4B ya, 1 D4B. Itu secara real, apapun yang saya ketik di sini itu secara real time juga tertulis di sini. Saya kira seperti itu. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengisi tombol ini toolbox. Kita mau ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Ini tinggal diklik ya, lalu ditentukan areanya 1. Kemudian 2. Kita tinggal mendragnya. Kemudian 3. Oke. Dan titik-titik ini juga bisa menjadi patron kita untuk supaya dia sama besar. Ada berapa titik yang kita gunakan ya. Jadi titik ini grid-gridnya ya. Kira-kira seperti itu, command 1, command 2, command 3. Atau bisa juga dengan mengcopy paste ya. Setelah ini di baris kemanapun kita bisa mengubahnya, dan tinggal kita memasukkan listingnya. Jadi misalnya double klik. Oke. Kalau tadi ini ya ada form, nanti kita lihat apakah dia salin tumpang tindih tampilan itu, atau sebaiknya saya ubah dulu letaknya ya. Kalau ini muncul di sini, maka command 1 saya akan letakkan di bagian sini supaya tidak mengganggu tulisannya. Oke. Command 1. Kemudian ini back color ya. Ini ada di sini ya. Tinggal spasi naik, kemudian masukkan warna yang diinginkan. Jadi kalau tadi dan ini mana dannya? Ini dia H 4 1 2 3 4 5. Nah, ini yang saya ingat tadi ya sebelumnya ya. Yang pada dasarnya kode-kode ini bisa di copy paste. Oke, saya kembali ke sini, klik di desain formnya lagi untuk yang kedua. Kode di atas sudah ada. Saya boleh mengulang mengetiknya atau mengcopy paste di sini ya, tidak masalah. Lalu memasukkannya di sini. Tapi kita kan inginnya kodenya berbeda ya. Jadi tentu di sini sesuai contoh kita akan masukkan 4F 1 2 3 4, lalu ini, dan kemudian kembali ke design view untuk command 3. Ini dia, jadi sudah berurut ya. Kalau ini saya drag ke bawah, itu akan semakin kelihatan.
seluruh listing dari program itu, command 1, command 2, command 3, dan yang tadi yang kita lakukan ya. Saya paste juga di sini ya, masih karena tadi masih ingat, supaya saya tidak mengubah lagi. Kemudian di sini kodenya adalah F-nya lebih sedikit, FF, kemudian dan hanya 2 ya. Mari kita mengujinya. Start. Ini dia. Karena tadi perintahnya adalah activate. Activate berarti form ini yang langsung muncul dari listing yang ini. Kemudian ketika saya mengklik ini, ingat ini berubah. Kemudian saya mengklik ini, dia menjadi kuning. Kemudian ketika saya mengklik ini, dia menjadi merah. Jadi kode-kode warna yang saya gunakan ini, mana dia? Sorry, di baliknya sih sebenarnya. Saya start ulang dulu. Ini. Jadi kode-kode warna ini command 1, lihat. Untuk listing yang ini 40.000 sekian dan H4000 sekian itu adalah warna ini. Kemudian untuk command 2 kuning, kuning dengan ya warna ini ya. Tentu di sini boleh diubah-ubah angkanya ya, kode warnanya supaya Anda menghasilkan kode warna yang lain. Ini juga. Nah, berarti yang ini. Saya kira itu ya. Yang masih ada tantangan satu. Ini sampai di sini kita akan membuat satu lagi. Oke, close. Kemudian ini kita anggap sudah selesai tugasnya dan kita akan membuat project yang baru. Oke. Standar Excel. Oke. Ini kita tinggalkan. Desain yang tadi yang diminta adalah satu, kita tinggal memasukkan frame. Oke. Seperti ini, jadi drag sesuai ukurannya. Ini adalah satu objek frame. Kemudian diminta untuk memasukkan di dalam frame ini satu ini. Jadi ketika disorot sudah terlihat ya, combo box. Tentu kita sisa mendragnya sejauh mana. Kemudian memasukkan text box. Ini satu kotak teks ya. Ini kita tinggal menyesuaikan saja panjangnya. Dan kalau dirasa belum sama, titik-titik ini masih bisa kita tarik-tarik. Ukurannya juga sama. Kemudian diminta juga memasukkan satu list box ini di sampingnya. Oke. Makanya di slide modul kita sebelumnya itu sudah ditunjukkan ya mana nama-nama komponen itu. Kemudian selanjutnya kita menambahkan 2 tombol. Tombol itu adalah ini command button. Kita tinggal meletakkannya ya sesuai ukuran dan besar ukuran ya yang kita inginkan. Seperti apa itu? Ini bisa kita mencobanya seperti ini. Oke, ini saya naikkan satu garis lagi ya. Kalau ada yang dirasa tidak sama panjang, boleh kita kurangi. Misalnya ini, saya kurangi 1. Ya, seperti ini ya. Kemudian setiap bagian-bagian ini yang diminta adalah kita diminta mendesain, di mana di bagian frame ini tertulis data barang. Tentu kalau seperti ini, ingat kita tinggal mengklik objeknya. Jadi kalau frame ya tentu frame yang diklik, maka ini yang aktif. Kalau kombonya yang diklik, ini kelihatan ya titik-titiknya. Nah, begitu juga yang lain. Frame-nya diaktifkan, kemudian ke sini bagian kanan cari properti yang sesuai ya. Jadi perhatikan mana tulisan yang tertulis form 1. Itulah yang kita ubah. Sini ada caption form 1. Oke. Tinggal diubah menjadi data barang. Data barang. Oke, itu terlihat data barang seperti yang diinginkan ya. Itu sudah selesai. Kemudian pembelian keluar, berarti tinggal mengklik ini. Caption juga
common 1 kita ubah menjadi pembelian. Kemudian ini kita ubah captionnya jadi keluar. Nah, inilah tantangan membuat desain. Saya kira cukup gampang ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan nanti kita melanjutkan bagaimana mencoba menyelesaikan ini supaya dia berfungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.